Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komando, salam resimen mahasiswa Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua mengenai materi penegakan penegakan hukum disiplin dan tertib oleh keluarga besar polisi militer. Berikut materi ini saya sampaikan dari pelatih kami, yaitu bernama Markasan, seorang kapten CPM ya. Untuk alamat asrama Denpom ya. Untuk berikut biodata beliau ya, sebagai banyak sekali ya, dan juga penugasan. Berikut tanda jasa. Selanjutnya untuk referensi naskah Departemen dan Pusdikpom Diklat TNI AD tahun ajaran 2015 tentang Gakumplitatif. Maksud untuk memberikan gambaran bagi mahasiswa resimen mahasiswa Universitas Mercusaleh tentang Gakumplitatif. Tujuan agar mahasiswa Menwa Unimal mengetahui tentang Gakumplitatif. Pendahuluan ruang lingkup. Bab 1 pendahuluan. Bab 2 penegakan ketertiban, keharusan petugas Gaktip, bentuk kegiatan Gaktip dan lain-lain. Dan lalin praktek evaluasi penutup. 1. Pendahuluan umum. Disiplin secara umum pada tingkat tertentu pada dasarnya memiliki sikap ketergantungan pada kuasa orang lain atau peraturan perundang-undangan. Diperlukan alat kekuasaan untuk memaksakan ketaatan berupa piranti pengendalian sosial dalam tata cara kehidupan yang berwujudkan undang-undang disiplin. Disiplin mutlak harus dikembangkan demi tumbuh dan berkembangnya TNI dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang telah dipercayakan oleh bangsa dan negara. Pengertian penegakan adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu guna terlaksana dan ditaatinya aturan-aturan, ketentuan perintah dinas secara tepat guna dan berhasil guna. Adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan di bidang fungsi POM yang dilaksanakan merupakan salah satu sarana tertib secara terpadu guna terjamin terlaksananya ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, dan perintah-perintah dinas militer untuk terwujudnya TNI tertib dan disiplin. Pemeliharaan ketertiban adalah merupakan salah satu fungsi POM yang merupakan usaha, kegiatan, dan ketertiban di lingkungan bagi kepentingan TNI. Pengendalian lalu lintas adalah suatu usaha, kegiatan penegakan peraturan, pengaturan, pengusutan, dan pemberian petunjuk agar peredaran gerakan-gerakan kendaraan manusia atau pejalan kaki maupun hewan yang melalui jalan dapat dikendalikan secara terus-menerus sesuai kebutuhan. B. Pengaturan lalu lintas adalah suatu usaha, kegiatan perencanaan, penentuan jalan-jalan yang digunakan, penentuan mengenai penggunaan jalan-jalan oleh kendaraan, pejalan kaki maupun hewan guna memenuhi kebutuhan. C. Pengawasan lalu lintas
adalah yang dilakukan oleh petugas untuk mengawasi lalu lintas dengan maksud apakah benar-benar mentaati atau tidak terhadap undang-undang lalu lintas atau peraturan-peraturan tanda-tanda lalu lintas yang ada di jalan. D. Konvoi adalah iring-iringan kendaraan dua atau lebih yang bergerak secara teratur dipimpin oleh seorang komandan konvoi dengan tanpa pengawalan dan unsur pembuka jalan dengan tujuan untuk menjamin kelancaran dan keamanan selama dalam perjalanan. Koloni adalah gerakan pasukan atau kendaraan yang disusun sedemikian rupa dan merupakan bagian dari konvoi. F. Serial adalah unsur atau kelompok dari suatu koloni yang disusun dalam seri atau pasangan diberi tanda nomor abjad atau tanda lain dengan maksud untuk memudahkan perencanaan acara dan kontrol. Penegakan ketertiban. Dalam penegakan ketertiban untuk mencapai hasil yang maksimal harus ditentukan arah dan tujuan yang jelas serta penentuan prinsip dan asas yang harus dicapai. Tujuan penegakan ketertiban terwujudnya atau terpeliharanya suatu kondisi yang tertib dan berdisiplin, memelihara atau meningkatkan disiplin dan keamanan ketertiban anggota maupun satuan, terlaksananya atau ditaatinya ketentuan peraturan dan perintah dinas. Guna mencapai penegakan ketertiban baik jangka panjang maupun pendek menjadi tanggung jawab dan saat dalam pelaksanaan di lapangan menjadi tanggung jawab petugas. Prinsip penegakan ketertiban. Dalam perencanaan sederhana, pelaksanaan yang praktis dengan hasil yang maksimal serta dapat dilaksanakan oleh semua eselon penegakan ketertiban. Dikoordinasikan, rencanakan, dan melaksanakan telah dikoordinasi baik antara satuan penegakan ketertiban atau dengan kotis dan sat tetangga. Kenyal. Rencana dan laksana harus kenyal, dapat disesuaikan dengan prioritas sasaran. Dinamis. Rencana dan pelaksanaan harus dapat disesuaikan dengan situasi kondisi atau karakteristik wilayah. Terpadu. Perencanaan dan pelaksanaan terpadu baik SAS laksana maupun SAI hasil penegakan. Terencana. Rencana dan pelaksanaan dapat disusup secara terencana atau terarah. SAS meliputi orang, material, tempat. Orang meliputi personil, material meliputi kendaraan, kap perorangan BBM, kap logistik, dan tempat meliputi objek vital, tempat umum, atau tempat terlarang. Dilihat dari daerah wilayah, yaitu penegakan ketertiban pada daerah aman, yaitu pelaksanaan kegiatan penegakan yang dilaksanakan di daerah aman. 2. Penegakan ketertiban pada daerah operasi, yaitu kegiatan pelaksanaan yang dilaksanakan secara arahan tempur atau perang. SAS Gaktip, disiplin murni, disiplin tak murni, pelanggaran lalin, insiden atau laka lalin. Segi pelaksanaan Gaktip, Gaktip yang bersifat preventif, Gaktip yang bersifat represif. Secara pelaksanaan Gaktip, Gaktip dengan cara patroli, Gaktip dengan cara razia, Gaktip dengan cara show of force. Rencana penegakan ketertiban berbentuk perencanaan kegiatan, pendahuluan, umum, dasar, maksud, dan tujuan, ruang lingkup, kondisi, disiplin, keadaan, tugas pokok, waktu atau tempat pelaksanaan, sasaran, bentuk kegiatan, instruktur dan koordinasi, min dan logistik, koordinasi dan hubungan, dan terakhir penutup. Keharusan penugasan
penegakan ketertiban. Hal yang harus diperhatikan oleh petugas keamanan ketertiban harus mengetahui atau menyadari status sebagai pelaksana depan keamanan ketertiban. Anggota POM harus memahami bahwa ia sebagai petugas dan sekaligus sebagai atasan terhadap objek dari kegiatan keamanan ketertiban. Harus mampu menjadi dan memberi suri tauladan pada masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini, seorang prajurit POM benar-benar harus menghayati dan mengamalkan sendi dasar disiplin, serta peraturan atau ketentuan lain yang mengatur tata kehidupan. Harus tegas, berwibawa, konkret sikapnya, tegas bicaranya, sehingga dalam menampakkan memancarkan kewibawaan. Seorang POM tidak perlu sombong, bertingkah laku yang dibuat-buat, overacting, atau ditakuti. Seorang petugas harus dapat menimbulkan rasa segan dari anggota lain atau masyarakat umum sehingga dapat mencerminkan wibawa. Harus benar kuasai penugasannya. Seorang sebagai petugas gaktif dituntut adanya penguasaan teknis penugasannya sebagai secara teori maupun aplikatif di lapangan. Persiapan sebelum melaksanakan penugasan. Yang pertama, periksa badan. Kebersihan badan, sikap yang baik, kerapihan badan, rambut, kumis. Perlihatkan bila terpaksa memakai antara lain obat merah atau salon pas, jangan sampai menyolok. Periksa pakaian. Bersih, rapi, tidak perlu yang paling baru. Potongan sesuai dengan ketentuan TNI. Alat kuningan selalu diberasuh. Helm putih bersih atau topi, kopel rem atau dak rem putih bersih, sepatu dalam keadaan mengkilap dan sesuai ketentuan. Periksa senjata, harus bersih, siap pakai dengan memperhatikan keamanannya. Periksa kendaraan, harus bersih, siap pakai, kelengkapan surat. Periksa alpal, sarana yang perlu dibawa dalam patroli, kelengkapan peralatan dan kap khusus, kelengkapan surat dari PAL dan kap tersebut. Bentuk kegiatan gaktif. Bentuk giat gaktif, patroli, razia, pemeran kekuatan, show of force. Tak terpilih selektif informan, patroli jalan kaki, patroli berkendara, patroli kombinasi, pos menetap. Baik, sekarang sedang azan, kita break sebentar.
Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah mengenai patroli. Prinsip meliputi efektif dan efisien, terpuji dalam sikap dan bertindak, bersikap wibawa, kenyal dan dinamis, berdasarkan selektif informance, mudah dilaksanakan. Fungsi ujung tombak gaktif, mata dan telinga gaktif, pemeran kekuatan gaktif, tujuan cegah terjadinya gar kumplitatif. TNI. Macam patroli jalan kaki, patroli berkendara, patroli kombinasi, patroli pos menetap. Patroli jalan kaki. Bentuk patroli seperti ini dapat disebut juga patroli sepasang mata bola. Dalam pelaksanaannya dapat diberikan kepada anggota kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengadakan observasi pengamatan dari dekat dan dapat berhubungan langsung dengan orang-orang, tempat-tempat, dan keadaan-keadaan yang menjadi perhatian patroli, dan patroli ini mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi. Pelaksanaan patroli jalan kaki dititik beratkan kepada yang bersifat preventif dan represif. Jumlah personil patroli minimal 2 orang anggota. Syarat patroli jalan kaki: berpakaian PDL. Sasaran patroli teratas, keadaan jalan atau tidak memungkinkan untuk menggunakan kendaraan di tempat atau jalan yang rawan kejahatan dan padat lalu lintasnya. Jarak tempuh atau rute relatif dekat, bagian dari patroli kombinasi. Cara pelaksanaan: bersyaf di salah satu sisi jalan, sepasang bola mata. Kesiapan, keterampilan bertindak, penampakan yang berwibawa, kelengkapan sarana patroli. Keuntungan dan kerugian patroli jalan kaki. Keuntungan: dapat bertindak cepat pada waktu itu, tidak dibebani tanggung jawab kendaraan, bebas untuk bergerak sehingga dapat menerapkan teknik-teknik yang diperlukan, dapat bertindak sebagai juru penerang bagi mereka yang memerlukan, mudah untuk melakukan pengawasan. Kerugian: daya gerak terbatas, daerah yang diawasi terbatas sehingga memerlukan banyak tenaga, tidak ada hubungan langsung dengan markas komando. Patroli kendaraan roda 2. Syarat patroli: menggunakan minimal 2 sepeda motor. Rute patroli cukup panjang, jauh atau luas. Situasi atau keadaan cuaca memungkinkan, sarana jalan sempit dan cukup padat lalu lintasnya. Bagian dari patroli kombinasi. Cara pelaksanaan: berjalan di salah satu sisi jalan, sisi kiri, formasi berbanjar atau bersaf, badan tetap tegap, sambil memandang ke arah yang diawasi, membentuk susunan tugas masing-masing apabila menemukan pelanggaran. Petugas 1 sebagai komandan patroli sekaligus sebagai pengawas dan pengatur lalu lintas. Petugas kedua sebagai pemeriksa. Patroli kendaraan roda 4. Jumlah personil patroli kendaraan roda 4 minimal 4 orang atau 1 tim dengan pembagian tugas antara lain: pengemudi, komandan patroli, pemeriksa, penyalur lalu lintas. Syarat patroli: menggunakan kendaraan roda 4 dengan personil minimal 4 orang, berpakaian uniform, rute cukup jauh atau panjang luas, sarana jalan memungkinkan, bagian dari patroli kombinasi. Cara pelaksanaan patroli berkendaraan roda 4. Pelaksanaan patroli sesuai jadwal dan sasaran yang telah ditentukan. Berjalan pada salah satu sisi jalan, mengikuti petunjuk-petunjuk atau rambu-rambu lalu lintas. Kecepatan maksimum kendaraan 30 km per jam, disesuaikan juga tingkat kepadatan atau volume lalu lintas. Perhatikan selalu kondisi jalan dan tempat-tempat yang rawan lalu lintas.
baik yang di atas atau di pinggir jalan. Di sepanjang rute yang dilalui, termasuk gedung-gedung, tempat-tempat keramaian yang memungkinkan ada oknum TNI yang perlu dan patut dicurigai. Waspada terhadap segala kemungkinan hambatan, gangguan, dan ancaman yang berasal dari aspek cuaca, medan, di sekitar rute yang dilalui, atau dari pelanggar atau tersangka tindak pidana, dan kapan harus menggunakan rute cadangan. Selalu kontrol waktu melaksanakan tugas agar sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. Yang dimaksud dengan patroli kombinasi adalah suatu bentuk patroli yang dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan roda 4 di dalam melaksanakan kegiatannya, melaksanakan 2/3 macam giat patroli secara sekaligus pada satu tempat lokasi atau wilayah dalam satu waktu kegiatan. Contoh, patroli kendaraan tiba di lokasi patroli sebagai persatuan, turun melaksanakan patroli jalan kaki, sebagian patroli kendaraan, atau patroli menetap. Kemudian setelah selesai bergabung kembali di satu titik sebagai patroli kendaraan. Syarat-syarat patroli: menggunakan kendaraan 1 unit roda 4 dengan persiapan minimal 6 orang, berpakaian uniform, sarana jalan memungkinkan, penguasaan daerah yang luas dan terperinci. Ketiga, bentuk patroli memungkinkan untuk dilaksanakan secara serentak. Pos menetap dilaksanakan kegiatan penegakan ketertiban suatu tempat dengan tidak berpindah-pindah. Syarat menampakkan lebih diutamakan. Cukup tersedia tenaga personil, sasaran terbatas, penempatan di tempat-tempat keramaian, toko-toko yang ramai pengunjung, dan lain-lain merupakan bagian dari patroli kombinasi. Cara pelaksanaan petugas patroli di tempat penugasan yang telah ditentukan, dengan tidak berpindah-pindah tempat, mengawasi daerah sasaran dari satu tempat saja. Razia dilaksanakan secara mendadak serta menyeluruh di semua wilayah. Unsur kerahasiaan dan pendadakan sangat diutamakan dalam melaksanakan. Sebagian dapat melaksanakan hasil yang maksimal. Prinsip rencana yang kenyal mempunyai kekuatan hukum, melaksanakan mendadak dan terarah, tidak bersifat rutin, sesuai dengan kondisi wilayah. Bentuk rencana disesuaikan dengan tingkat satuan pelaksanaan. Masa merazia: PPL, Posriks atau GAK Lalin, penegakan lalu lintas, razia tempat terlarang. Pos pemeriksaan atau penegakan lalu lintas. THP persiapan. Siapkan persyaratan sebagai berikut: tempat yang sering dilalui dengan kendaraan, tempat yang sering terjadi, tempat yang luas, hindari tempat tikungan, siapkan ADM. Organisasi meliputi organisasi pencatat, riksa, turlalin, motoris, penyalur, dan pawas. THP terhadap pelaksanaan kegiatan di markas meliputi bagi tugas, riksaran, riksa Kapmin, riksenpi, P3 POM, masuk KDDKN. Petugas min meliputi pasang meja atau kursi lap, siap belangko tilang. Pelaksanaan tugas riksa, turlalin, pengejar, penyalur gar, pengawas. Kiat tinggalkan KDDKN, P cabut petugas. Tugas tanggung jawab: P tugas min, P tugas riksa, P tugas turlalin, P tugas pengejar, P tugas penyalur gar, P tugas pengawas. PPL 1 jalur. Bisa kita lihat di gambar ini ya, bentuk formasinya dan keterangannya ada. Rambu pemeriksaan, penyalur kendaraan, pemeriksa, pencatat, motoris, dan unit pengawas. Untuk penyalur 2 arah ya,
bisa kita lihat juga di gambar ini untuk formasinya ya. Untuk keterangannya, rambu pemeriksa, penyalur kendaraan, pemeriksa, pencatat, motoris, dan unit atau pawas. Pentahapan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, akhir atau evaluasi. Menyiapkan persyaratan administrasi dan mempelajari lokasi atau sasaran tugas baik melalui peninjauan langsung atau dengan menggunakan peta untuk menentukan letak pos yang memenuhi persyaratan. Kegiatan dalam markas, kegiatan masuk kedudukan sesuai dengan urutan, kegiatan meninggalkan kedudukan atau tempat kegiatan, inventarisasi hasil kegiatan, pemeriksaan personil dan perlengkapan, evaluasi pelaksanaan, pembuatan laporan. Pengawasan umum, pengawasan lapangan, komando dan pengendalian. Berikut unsur penegakan. Pengendalian lalu lintas, lalin, pengendalian organisatoris, tujuan parkir, pemilihan tempat parkir, sistem parkir yang digunakan, Berikut adalah patroli jalan kaki. Berikut adalah patroli roda 2 bersab dan berbanjar. Patroli kendaraan roda 4. Sekian dan terima kasih ya untuk materi kegiatan pada hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Salam komando, salam resimen mahasiswa Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.